Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susmita, NIM 1802039. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar kelas 10. Yang pertama ada perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memilih prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua ada fungsi dari koperasi. Fungsi koperasi yang utama adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia, kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa Indonesia. Prosedur pendirian koperasi memiliki syarat pendirian koperasi. Yang pertama, nama koperasi terdiri atas sedikit dari 3 kata. Yang kedua, koperasi primer dibentuk dan didirikan paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang ketiga, pendiri koperasi adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah proses yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi yang sedang dijalani. Konsep dasar manajemen, ada beberapa konsep dasar yang terdapat di dalam manajemen, yaitu yang pertama ada manajemen as a science. Yang dimaksud dari manajemen as a science adalah suatu ilmu pengetahuan sains yang selalu berupaya secara sistematis guna memahami mengapa dan bagaimana manusia dapat bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada manajemen as an art. Yang dimaksud manajemen di sini adalah sebuah seni yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal, namun dengan menggunakan usaha yang minimal. Jadi kita mengeluarkan pengorbanan sedikit-sedikitnya untuk mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada sebagai profesi. Yang dimaksud di sini adalah suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian sebagai pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Manajemen sebagai proses. Yang dimaksud di sini adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Sifatnya terbatas, hanya saja alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Kebutuhan ada 3, yaitu kebutuhan primer, tersier, dan juga sekunder. Di sini saya telah mencantumkan contoh. Bisa kita lihat ada gambar yang memperlihatkan contoh tersier, primer, dan juga sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Di sini kita bisa lihat kegiatan dari lembaga keuangan dan juga lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Dalam lembaga keuangan bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan giro ataupun deposito. Di dalam lembaga keuangan bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bank. Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi itu dimiliki oleh lembaga keuangan bank, sedangkan lembaga keuangan bukan bank memiliki tujuan investasi. Lembaga intermediasi keuangan, bank, dana, pensiun, reksadana. Di sini kita bisa melihat arus dana
yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya ada peran dan fungsi dari kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Contohnya ada bank sentral yang memiliki peran sebagai regulator, operator, dan juga pengguna. Otoritas lain memiliki peran juga, sedangkan perbankan perannya sebagai operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran. Dan di sini kita bisa baca lagi hingga perusahaan lain. Perusahaan juga memiliki peran sebagai provider of store value facilities. Jadi perusahaan itu memiliki provider of value. Jadi dia bisa memberikan penghasilan kepada lembaga perekonomian seperti badan usaha yang ada di dalam Indonesia. Mereka juga memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada. Yang terakhir ada mengimplementasikan pengelolaan koperasi di sekolah. Pengelolaan koperasi di sekolah dikelola oleh para siswa sekolah yang dibimbing oleh kepala sekolah ataupun guru. Koperasi di sekolah juga memiliki penasihat dan pengawas, bagian organisasi dan administrasi, bagian usaha, dan juga bagian keuangan. Kita juga bisa melihat pengelolaan koperasi sekolah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi sekolah. Yang pertama, ada permodalan. Permodalan bisa didapatkan melalui modal sendiri, seperti kita membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Ada juga cadangan dan juga hibah. Bidang administrasi dan pembukuan. Pengurus koperasi harus melengkapi dengan agenda surat masuk, agenda surat keluar, buku tamu, buku kas harian, dan lain-lain. Di sini diatur oleh anggota koperasi dan pengurus-pengurusnya yang berada di bidang mereka masing-masing. Ada bidang keanggotaan, bidang pembinaan koperasi sekolah. Untuk pembinaan koperasi sekolah bisa dibina oleh guru ataupun kepala sekolah. Pengembangan yang bisa dilakukan oleh guru untuk koperasi sekolah yaitu bisa memberikan informasi mengenai keperkoperasian melalui mata pelajaran seperti ekonomi, mengadakan kerjasama dengan koperasi lain, mengadakan studi banding ke koperasi sekolah, memberi motivasi untuk selalu bekerja dengan baik, dan juga mengadakan evaluasi terhadap kegiatan koperasi secara rutin setiap bulan. Memberikan tugas praktik secara bergilir kepada setiap siswa di dalam unit-unit usaha koperasi sekolah agar semua bisa belajar dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.